Inang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ED kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 tambah 2. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, serta kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku ND 171 ayat 1 tambah 2. Serta
bagi kita pada saat ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-23, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan bersaksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang tidak dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Kita membaca bersama-sama. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita angkat pujian kita dari buku MD 178 ayat 1 tambah 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Oras matu kita saluhutna. Oras. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita pada kita di pertanggiangan malam hari ini didasarkan terhadap kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5
ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa yang besar jika kita berbohong atas apa yang sudah kita terima dari Allah. Tuhan tidak berkenan bagi umatnya yang mengatakan, "Dak adu hepekku, tidak ada uangku." Padahal Tuhan sudah memberikan berkat-berkatnya atas hidup kita. Oleh sebab itu, Amang Inang, jangan sekali-kali kita berbohong kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali kita berbohong kepada Roh Kudus. Karena kesusahan, penderitaan, dan kematian adalah upah bagi orang yang berbohong kepada Roh Kudus. Dan inilah berita yang kita dengar dari akhir kehidupan Ananias dan Safira, suami dan istri ini yang bersekongkol membohongi hamba Tuhan, bersekongkol membohongi Rasul Petrus. Ananias dan Safira, mereka berdua mati seketika ketika mereka menyembunyikan sebahagian hasil dari penjualan tanah mereka, dan mereka sudah berbohong kepada Roh Kudus melalui hamba Tuhan. Seharusnya mereka memberikan seluruh hasil penjualan tanah mereka, tapi karena hati mereka sudah terlebih dahulu dirasuki oleh iblis, sehingga mereka tidak lagi takut untuk berbuat dosa. Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas dari Roh Kudus untuk membuka mata, tugas dari Roh Kudus untuk membuka hati kita, tugas dari Roh Kudus untuk membuka pikiran anak-anak Allah untuk jujur atas segala berkat yang sudah dia terima dari Tuhan.
Oleh sebab itu Amang Inang, jangan pernah berbohong kepada hamba-hamba Tuhan. Amin. Jangan pernah berbohong kepada hamba-hamba Tuhan. Sebab ketika hamba Tuhan datang kepadamu, datang ke rumahmu, mengetuk rumahmu, meminta sebagian apa yang ada padamu, yang dikumpulkan untuk menolong orang lain, ingat, Roh Tuhan yang berbicara kepada hambanya, menugaskan hambanya untuk mengetuk hati umatnya, memberi dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu ketika kita berbohong dan mengatakan dangadong agia ahadiau, dangadong nabui tanpa tupaau tu di bata amang padita pitor songoni alus taduro akan aposoni di bata madulo bagasta amang inang. Banyak alasan yang kita ciptakan untuk tidak mau memberi, dan kita sudah berbohong kepada Tuhan atas apa yang sudah kita terima daripadanya. Oleh sebab itu Amang Inang, hati-hati, jangan berbohong atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup. Ananias dan Safira, mereka sebenarnya memiliki kerinduan hati untuk memberi kepada Tuhan, tapi karena hati mereka terlebih dahulu dirasuki oleh iblis, maka mereka dibutakan oleh harta duniawi. Dan inilah yang membuat mereka terpisah dari Allah, sebab Allah tidak berkompromi dengan dosa. Allah tidak berkompromi dengan dosa. Begitu juga dengan kita Mang Inang. Kita adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan. Kita adalah umat yang datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang dalam setiap ibadah kita. Kita datang dalam pertemuan-pertemuan orang percaya. Jangan sampai hati kita dirasuki oleh iblis sehingga mengotori hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan kepada umatnya yang demikian. Ada kebiasaan unik jemaat Kristen mula-mula. Ini kebiasaan unik jemaat Kristen mula-mula. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul 2. Mari kita buka kitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayat 46. Ini adalah kebiasaan jemaat Kristen mula-mula. Dan ini adalah kebiasaan jemaat yang sedang dipertontonkan Petrus dalam Kisah Para Rasul pada saat ini. Isinya demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini adalah kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Pemahaman jemaat Kristen mula-mula tentang harta. Mereka, apa yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, mereka yakini itu adalah milik bersama. Jadi ada konsep bagi mereka, hartaku adalah hartamu, tapi hartamu bukan hartaku. Itu adalah konsep jemaat Kristen mula-mula. Hartaku adalah hartamu, tapi hartamu bukan hartaku. Sehingga hartaku adalah milik kita bersama. Ada rasa kepemilikan, mau berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Walaupun banyak di antara jemaat-jemaat Kristen mula-mula yang memiliki harta yang berkelimpahan, tapi mereka tidak menganggap itu sebagai kepunyaan, sebagai milik mereka sendiri, tetapi itu adalah milik bersama. Melalui pemahaman ini Mang Inang, maka orang-orang Kristen pada jemaat mula-mula tidak ada yang mati karena kelaparan. Jemaat Kristen mula-mula tidak ada yang mati karena kelaparan, karena mereka saling memperhatikan kebutuhan yang satu dengan yang lain. Tetapi tidak semua jemaat
yang memiliki pemahaman yang demikian. Maka dicontohkan oleh Rasul Petrus melalui tokoh Ananias dan Sapira, suami dan istri ini yang tidak memiliki sikap yang dimiliki oleh jemaat Kristen mula-mula pada umumnya, dan itulah yang membuat Allah murka kepada mereka berdua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang hampir tidak pernah lagi kita temui peristiwa yang sama seperti Ananias dan Sapira yang diceritakan oleh kisah para rasul pada saat ini. Memang tidak pernah lagi kita jumpai yang demikian. Tapi itu bukan berarti karena Tuhan tidak peduli lagi dengan dosa manusia. Ingat, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengubah, untuk bertobat dari segala perbuatan kita. Memang ketika kita berbohong kepada Allah pada saat ini atau pada saat yang lampau, kita tidak langsung dihukum oleh Allah. Kita tidak langsung mati seperti Ananias dan Sapira. Tapi ingat amang-inang, roh kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Roh kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu bertobatlah. Bertobatlah. Ubah pikiranmu. Bermetanoialah kita. Bertobat. Mengubah pikiran. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khotbah hari ini mengingatkan kita untuk membenci perilaku korupsi. Khotbah hari ini tegas mengatakan kepada kita bahwa Allah sangat membenci perilaku korupsi. Dan korupsi ini bukan hanya berkaitan dengan mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain, tapi Allah juga mengatakan bahwa Allah membenci sikap yang berbohong, yang mengatakan tidak ada yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Tapi karena dia celit, dia berbohong, Allah diholit nado. Gabe didok dang adong hepek ku amang padita, dang adong hepek ku amang situa lah masih lehon-lehon. Ala holan holit nado. Karena celitnya sehingga dia tidak mau memberi. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang demikian amang inang. Bertobatlah. Apa yang bisa kita berikan? Bukan melihat banyaknya, tapi mari memberikan dengan sukacita. Jangan berbohong kepada hamba Tuhan. Jangan berbohong mengatakan tidak ada uangmu. Jangan berbohong tidak ada berkat yang kau terima, karena Tuhan akan merampas berkat yang sudah kamu terima itu, seperti Ananias dan Sapira yang kita dengarkan pada saat ini. Abang inang, jangan bersekongkol. Suami dan istri, jangan bersekongkol melakukan dosa karena uang. Suami dan istri jangan bersekongkol melakukan dosa karena uang. Banyak kalau kita baca berita, suami dan istri bersekongkol membunuh orang lain hanya untuk merampas harta orang lain. Suami dan istri bersekongkol merancang kejahatan hanya untuk meraih uang yang banyak. Banyak suami dan istri bersekongkol menjual obat-obat terlarang hanya untuk mendapatkan nafkah kehidupan. Jangan kita bersekongkol melakukan dosa karena uang, karena Tuhan akan menghukum orang yang demikian. Mari kita berikan yang selayaknya kepada Tuhan. Carilah yang selayaknya, yang bisa kita makan, tapi bisa mendatangkan berkat bagi kita. Jangan datang dan masuk dalam persekutuan. Amang inang, jangan datang dan masuk dalam persekutuan orang percaya, masuk ke dalam gereja hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Gabe mengalami pangomoan ibadah sen gereja. Firman ini tegas mengatakan kepada kita, jangan kita datang karena iblis ini sangat cerdik, mau merasuk umatnya supaya umatnya terlepas dari kasih karunia Tuhan. Dia masuk ke dalam hati manusia, ke dalam hati jemaatnya. Dia membicarakan hal-hal yang membuat hati kita tergiur.
Sehingga kita datang kepada gereja, kita masuk ke dalam persekutuan, tapi kita mau meraup keuntungan. Gabe mengalami pangomoat do ibana di bagas joro di debata. Tuhan tidak berkenan kepada sikap yang demikian, karena Roh Kudus akan membuka semua motivasi kita. Apa motivasi kita datang kepada Tuhan? Kalau motivasi kita benar, datang kepada Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau memuji Tuhan, mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan membuka itu semua, dan orang-orang akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Tapi ketika kita mencari keuntungan untuk masuk ke dalam gereja, maka Roh Kudus akan membuka itu semua. Oleh sebab itu, bertobatlah. Jangan mengikat janji atau sumpah atau nazar kepada Allah jika kita tidak bisa menggenapi apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita nazarkan kepada Tuhan. Ketika kita sakit amang inang, undang Victor hatok tadong, janji doa Tuhan, berbadat doa Tuhan, bernazar doa Tuhan, mulut ilo kohahi pasut tuau, kulehong manong godang Tuhan, aliku kipas sita dan tapasahat khobar naung tapadat totu de batang. Jangan mengikat janji kepada Tuhan jika kita tidak mampu dan tidak bisa memberikan apa yang sudah kita janjikan. Jangan kita bernazar kepada Tuhan. Jika Tuhan memberikan aku kelulusan, jika Tuhan memberikan aku kekayaan, aku berjanji bahwa anakku akan kupersembahkan kepada Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tapi ketika anak itu akan masuk memilih kehidupannya, kita menggelapkan janji yang sudah kita utarakan kepada Tuhan, karena kita terpaut supaya anak-anak kita menjadi orang-orang sukses dan bukan menjadi hamba-hamba Tuhan sesuai dengan apa yang sudah kita nazarkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu amang inang, jangan berjanji kepada Tuhan jika kita tidak bisa, kita tidak yakin mampu untuk menggenapi nazar kita kepada Tuhan. Tapi mintalah kepada Tuhan, Tuhan yang maha baik itu, sumber segala berkat itu, sumber segala kasih karunia itu, supaya engkau memperoleh berkelimpahan tanpa mengikat janji kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu dalam kehidupanmu. Jangan tiru Ananias dan Safira, tapi mari kita ingat cerita ini, Ananias dan Safira, agar tidak lagi terjadi di dalam kehidupan sekarang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita amang inang untuk melakukan perintahnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat, sukacita yang kami terima dari Tuhan. Dan kami yakin bahwa berkat itu akan terus ada dalam hidup kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk mengucapkan syukur, sehingga kami tidak berbohong atas apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Jika kami memiliki pikiran dan hati yang demikian, Tuhan kasihanilah kami, ampunilah kami, dan kami mau mengubah itu semua. Tidak akan berbohong kepada Tuhan melalui hamba-hamba-Mu, tapi kami akan memberikan sesuai dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu ini. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka dalam hubungan rumah tangga. Berkati mereka sebagai seorang orang tua. Berkati mereka sebagai seorang anak, agar hidup dalam kasih-Mu, mengenal dirinya, mengenal keterbatasannya, sehingga mereka datang kepada Tuhan meminta kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari terima kita sen bukwede nomor 125 ayat sada dohot ayat 5 dungi tangyan pangodianon dan duhon ina Bible Pro. Hola, sada,
bersyukur ya Allah Bapa di surga, Bapa segala sumber berkat dalam kehidupan kami. Engkau ya Tuhan yang telah memberikan sukacita, kekuatan, terlebih pengharapan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terutama pada malam hari ini, firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu telah mengingatkan kami atas berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami masing-masing. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Dan ajar kami untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang telah Tuhan berikan. Ingatkan kami Bapa bahwa apa yang ada dalam kehidupan kami berasal daripada-Mu dan akan kami kembalikan kepada-Mu sebagai rasa syukur kami. Berkati seluruh jemaat-Mu mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, dan lansia. Dalam segala kondisi kehidupan mereka, mari Tuhan Engkau lawat satu persatu dan Engkau curahkan sukacita serta kekuatan yang daripada-Mu, agar kami senantiasa dapat menikmati berkat-Mu di tengah-tengah berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepada-Mu dan mengandalkan Engkau, sehingga hidup kami senantiasa terberkati oleh kasih. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit yang mereka derita. Mari Tuhan berkati mereka satu persatu. Engkau pulihkan kesehatan dan tenaga baru bagi mereka, sehingga walaupun dalam keadaan tubuh yang lemah, mereka dapat mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan mereka. Jikalau ada jemaat-Mu yang sedang mempergumulkan kehidupan mereka oleh karena kesulitan yang sedang dihadapi, jangan biarkan mereka menjauh daripada-Mu, tapi biarlah dari tengah-tengah penderitaan itu berlari kepada-Mu Bapa dan memohon kekuatan daripada-Mu, sehingga mereka dapat memenangkan setiap perkara yang ada dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk seluruh majelis dalam segala aktivitas pelayanan yang telah Tuhan berikan. Mari Engkau curahkan sukacita dan kekuatan yang baru senantiasa bagi para hamba-Mu majelis yang telah Engkau pilih untuk melayani di tengah-tengah gereja. Dan biarlah mereka senantiasa dengan sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya melayani-Mu Bapa melalui gereja. Dan juga mau berdoa untuk seluruh pendeta yang ada di gereja HKBP Kirap Remaja. Biarlah hikmat yang daripada-Mu yang memberkati para hamba-Mu pendeta di gereja ini, terutama pendeta Resort sama pendeta Anwar Naban yang telah memimpin gereja ini. Mari Tuhan Engkau curahkan hikmat dan wibawa yang daripada-Mu, sehingga hamba-Mu boleh memimpin gereja-Mu, membawa jemaat-Mu hidup di dalam kebenaran kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berikan sukacita dalam hidupnya, apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan kiranya mengabulkannya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara kami ini. Di tengah-tengah persoalan yang sedang kami hadapi pada saat ini, di mana wabah virus corona yang belum berakhir, ajar kami Tuhan untuk masing-masing kami boleh menjaga diri kami. Dengan demikian kami turut serta memutus mata rantai wabah virus corona dan beri hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami, agar mereka dapat melakukan yang terbaik untuk negeri kami ini, sehingga untuk waktu mendatang negeri kami terbebas dari wabah ini. Kami serahkan kehidupan kami dan gereja-Mu terlebih Bapa dengan segala program kerja yang akan dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon pengampunan dosa daripada-Mu dan dengarlah doa kami. Amin. Urian itu hatta
Maret de Mahita sian WD nomor 242 ayat sada dohot ayat 4 uhut tapasaka ma pilihan tatu di batak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengikuti ibadah pertanian online pada malam hari ini, kami dari gereja Pendeta Bibel Pro Sidua dan semua pelayan yang melayani ibadah pertanian pada malam hari ini menyampaikan salam kami dari gereja untuk kita semua tetap sehat dan jaga kesehatan selalu supaya kita terluput dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Oleh karena itu terimalah salam kami yang kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Syukurilah apa yang kamu terima. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.